Kamu makan dulu, ya. Abis itu minum obat, ujar Bobby sambil mendorong gendis menuju meja makan. Namun, ponsel miliknya terdengar berdering beberapa kali. Bobby mengeluarkannya dan melihat siapa yang menghubungi. Keningnya mengerut sesaat ketika nama Karina muncul di layar. Dia memang belum membalas pesan calon tunangannya itu, apalagi meneleponnya. Bobby memasukkan lagi ponselnya ke saku dan melanjutkan mendorong gendis. "Siapa, Pak?" tanya gendis. Oh, bukan siapa-siapa. Temen Papa, ada perlu kayaknya. Ayo, kamu makan dulu, ya, sahut Bobby sambil membetulkan letak kursi roda itu agar putrinya merasa nyaman. Ponsel itu berdering lagi dan membuat Bobby merasa tidak fokus. Dia kemudian pamit. "Memet, gendis, Papa pulang dulu, ya." "Nggak apa-apa, kan?" ucapnya ragu. "Emangnya Papa mau kemana?" Wajah gendis terlihat cemberut. Lelaki yang sedang ditanya itu malah melirik pada Ratih yang masih berdiri. Bobby ingin meminta maaf pada keduanya karena harus pergi. Karina pasti sudah cemas karena tak diberi kabar. "Memet, Papa ada urusan dulu. Nanti kesini lagi, ya," kata Bobby kembali menatap sang putri yang masih saja cemberut. "Kita, kan, mau makan siang dulu. Papa perginya nanti aja kalau kita udah makan," rengek gendis. Bobby kembali melirik pada Ratih untuk meminta bantuan memberi alasan. Wanita itu tampaknya mengerti. "Om Bobby harus pergi dulu, sayang. Dia, kan, nggak bawa baju ganti," ujar Ratih mencoba mencari alasan yang mudah dimengerti. "Bukan Om, Bu, tapi Papa," sergah gendis meralat dengan mata mendelik. "Baiklah kalau Papa mau ambil baju dulu. Tapi janji, nanti ke sini lagi," ancam gadis kecil itu. Bobby pun mengangguk. "Iya, sayang. Nanti Papa ke sini lagi," sahutnya seraya mengacak pelan puncak kepala putrinya. Bobby diminta Karina untuk datang ke apartemennya. Bukan hal yang aneh sebetulnya, tetapi entah kenapa kali ini rasanya begitu malas. Namun, Bobby tak ingin jika harus berdebat dengan sang ibu hanya karena aduan dari calon menantunya itu. Pintu apartemen terbuka, menampilkan Karina yang memakai baju haram berwarna hitam. Namun, bibirnya cemberut. "Kamu kemana aja, sih?" telisiknya dengan berkacak pinggang. "Nggak kemana-mana. Lagi ada urusan," jawab Bobby santai. Karina lalu menarik lengan Bobby untuk masuk ke dalam. "Aku kangen, tahu," ucap Karina lirih. Jari tangannya bermain di dada bidang itu, lalu menurun ke roti sobeknya. Bobby mengembus napas kasar. Sebagai lelaki normal, bersama dengan wanita cantik berbaju seksi, hasrat kelelakiannya tentu saja muncul, tetapi dia masih bisa menguasai. "Kenapa kamu nggak ngangkat telepon aku?" rengek Karina yang tubuhnya terus memepet. Dia bahkan menarik Bobby untuk duduk di sofa panjang, merebahkannya, dan duduk tepat di paha sang lelaki. Baju tipis berenda dengan belahan dada yang rendah menampilkan dua tonjolan yang tanum. Lelaki mana yang tidak akan tergoda? Bobby melengos saat Karina mengalungkan kedua lengannya di leher kokoh itu. "Kamu ganti baju dulu, bisa gak?" Pintanya tak berniat sedikit pun melihat pemandangan menggoda itu. Karina langsung cemberut lagi. "Kenapa? Kamu nggak suka? Kita, kan, sebentar lagi mau tunangan. Apa langsung marit aja?" Karina kembali memainkan jemari nakalnya, berputar-putar di dada sang lelaki, membuat gelenyar-gelenyar aneh dan darah yang berdesir hebat. "Apa aku boleh berterus terang tentang sesuatu? Aku tidak mau menyembunyikan apapun darimu sebelum kita resmi menikah," ujar Bobby mengalihkan obrolan. "Apa? Mau bilang kalau kamu bukan perjaka lagi? Kamu pernah bercinta dengan pacar-pacar kamu sebelum aku?" Karina mengambil kesimpulan sendiri. "Iya, itu salah satunya," jawab Bobby. "Oh come on, Bobby, honey. Hal itu bukanlah hal yang penting saat ini. Aku juga bukan perawan.
Aku pernah melakukan itu dengan pacar-pacarku sebelumnya. Asalkan kita bermain aman aja. Aku selalu menyuruh mereka memakai kondom. It's fine, honey, ujar Karina dengan entengnya. Bercinta adalah hal yang kita butuhkan. Soal bukan lagi perawan atau perjaka, itu sama sekali tidak penting. Kita bukan lagi hidup di zaman yang menjunjung tinggi keperawanan, ungkap Karina. Entah kenapa, saat mendengar itu Bobby langsung merasa mual. Dia membayangkan saat Karina pindah dari pelukan satu lelaki ke lelaki lainnya. Lalu sekarang, dia akan menerima bekas orang itu untuk menjadi istrinya. Egois. Ya, tentu saja. Bukankah Bobby juga melakukan hal yang sama di saat muda? Namun, begitulah lelaki. Sebejat-bejatnya lelaki tetap ingin seorang perempuan baik-baik untuk menjadi ibu dari anak-anaknya. Bukan hanya soal itu, potong Bobby menatap Manik indah di hadapan. Apa itu? Tanya Karina bingung. Aku pernah memperkosa seseorang saat SMA dulu, ungkap Bobby. What? Pekik Karina melepaskan lengannya dari leher Bobby. Aku belum selesai, ucap Bobby. Dari perbuatanku itu, aku punya seorang anak. Mata Karina semakin melebar tak percaya. Kamu tidak bermaksud untuk menggakuinya sebagai anakmu, kan? Kamu salah. Aku justru ingin merawatnya. Aku ingin setelah kita menikah pun, aku akan tetap mengurusnya. Dan aku harap, kamu bisa menerimanya, jelas Bobby. What? Nonsense. Aku disuruh untuk menerima seorang anak haram. No way. Karina berjingkat dari pangkuan Bobby, matanya melotot, dan kepalanya menggeleng kuat. Kamu tidak perlu merawat anak itu, Bob. Biarkan saja dia dengan ibunya, sentak Karina dengan nada suara yang tinggi. Tentu saja, dia akan tetap dirawat oleh ibunya. Tapi aku juga akan ikut merawatnya sampai besar. Mungkin dia akan tinggal dengan ibunya di hari kerja dan akan ikut kita saat weekend. Bagaimana? Tawar Bobby. No. Aku tidak setuju. Aku tidak ingin ada siapapun yang grecokin kita. I don't like kids. Jadi jangan harap aku bisa nerima anak itu. Lupakan anak itu, atau you and me, and. Ancam Karina mencak-mencak. Oke, fine, jawab Bobby manggut-manggut. Dia putriku. Dia akan tetap menjadi putriku sampai kapanpun. Dan kita, sama sekali belum terikat secara sah di mata hukum. So, sela Karina dengan mata membeliak. Hatinya sudah yakin jika Bobby tidak mungkin meninggalkannya demi memilih anak itu. Perjodohan ini sangat diinginkan oleh Siska, sang calon ibu mertua. Aku pikir kamu sudah tahu jawabannya, ujar Bobby. Dia bangkit dari tempat duduknya dan hendak pergi. Namun, Karina menariknya dengan kasar dan menjatuhkannya ke atas bantalan sofa. Lalu, dengan beringas, dia menindihnya, menahan tangan, dan menciumnya dengan paksa. Dari bibir lalu ke leher. Sesaat, Bobby terpaku. Semua ini sangat tidak lucu. Seorang wanita yang ingin memperkosa laki-laki. Sangat menjijikkan, pikirnya. Lalu, berkelebat kejadian bertahun-tahun yang lalu saat dia dengan beringas merenggut kehormatan Ratih dengan paksa. Gadis itu lemah tak berdaya, meski masih sempat terdengar rengekan minta ampun agar Bobby menghentikan aksi bejatnya. Apakah seperti ini rasanya dilecehkan? Otaknya berpikir keras. Sangat menjijikkan, padahal dirinya seorang lelaki yang notabene selalu di pihak yang melecehkan. Lelaki yang seringnya mudah tergoda untuk berbuat pelecehan itu. Namun, kenapa sekarang justru dirinya merasa jijik? Hentikan, Karin, pinta Bobby mendorong tubuh Sintal yang menindih badannya. Sungguh jika saja bisa terlihat, sudah pasti setan yang membisiki Karina akan menjerit kalah. Keparat kamu, Bobby. FUCK. Kamu rela ninggalin aku demi anak haram itu. Dasar bodoh kamu. Teriak Karina penuh emosi. Sudahlah, Karin. Aku sudah memberikan pilihan itu padamu. Aku hanya ingin melakukan tanggung jawabku pada putriku sendiri.
Tolong mengertilah, ujar Bobby. Dia kembali bangkit dari sofa itu dan melangkah menuju pintu utama. Bobby, selangkah lagi kamu dari pintu, maka hubungan kita berakhir. Ancam Karina dengan tangisan. Bobby menghentikan langkahnya. Karina langsung tersenyum penuh kemenangan. Namun, sedetik kemudian, Bobby kembali mengayunkan langkahnya menuju pintu keluar. Diiringi jeritan marah dari mulut wanita itu, Bobby tetap yakin dengan pilihannya. Entah apa nanti yang akan dia katakan pada sang ibu. Dirinya sudah membuat sang bunda kecewa. Maafkan Bobby, Bun. Gendis adalah tanggung jawabku. Aku tidak bisa meninggalkannya begitu saja, gumamnya dalam hati. Bobby berniat dalam hati. Dia akan mempertemukan sang bunda dengan Gendis. Dia berharap Siska akan mau menerimanya saat melihat wajah Gendis yang begitu mirip dengan mendiang adiknya. Iya, sebuah harapan yang sangat besar, jika Siska bisa menerima cucunya itu. Bobby pulang ke rumah orang tuanya untuk mengambil beberapa baju. Dia ingin bersiap jika nanti akan diminta menginap lagi oleh putrinya. Dari mana saja kamu? Sebuah pertanyaan yang membuat jantungnya berdebar hebat. Dia yakin jika Karina sudah melaporkan sikapnya itu pada sang mama. Bobby berbalik perlahan agar berhadapan dengan ibunya. Wanita cantik itu membeliakan matanya sambil berkacak pinggang. Dari apartemennya Jordi, tadi, jawab Bobby sopan. Bukan tadi. Semalam. Dari mana saja kamu? Siska semakin meninggikan nada suaranya. Bobby mengembus napas kasar. Sepertinya Karin sudah melapor sama bunda. Brengsek kamu, Bobby. Anak kurang ajar. Apa kurangnya Karina buat kamu? Beraninya kamu lebih memilih anak yang belum tentu anak kamu, teriak Siska mengamuk. Dadanya naik turun menahan amarah. Bun, Karina itu belum menjadi siapa-siapa aku. Tapi Gendis, dia itu putriku. Cucumu. Bobby mulai terdengar tegas. Apa buktinya? Cuma karena dia mirip sama adikmu. Banyak orang asing yang bisa mirip. Mungkin itu cuma sugestimu saja, karena dosa kamu. Anak hasil perkosaan beramai-ramai. Kamu nyumbang matanya, temanmu nyumbang tangannya. Anak macam apa itu? Siska tetap tak menggakui jika anak itu adalah cucunya. Bun, jangan bercanda. Itu sangat tidak lucu. Jangan menjadi seseorang yang tidak berpendidikan. Suamimu itu seorang dokter. Tidak pantas bagi bunda berkata seperti itu. Bukankah bunda tahu kalau yang bisa membuahi itu hanya salah satu sel sperma? Jika ada 2 atau 3, maka itu akan menjadi anak kembar. Tolong jangan berbicara seolah bunda ini orang yang bodoh, ujar Bobby dengan lantang. Siska terperangah tak percaya jika sang putra bisa begitu lantang melawannya. Dia menyungging senyum dalam dadanya, menyembunyikan dari sang putra jika bukan seperti ini cara untuk melenyapkan manusia-manusia itu dari hidup putranya. Bobby kembali ke rumah yang dia belikan untuk sang putri. Sepertinya tinggal di sini untuk sementara akan jauh lebih baik, ketimbang harus berdebat terus dengan sang mama. Ini sudah malam, hampir jam 10 saat Bobby kembali ke rumah itu. Gendis sudah tidur sejak tadi, begitu juga dengan Bi Titin yang seharian membersihkan rumah selepas teman-teman Gendis pulang. Bobby membunyikan klakson 1 kali sebelum memasukkan mobilnya ke garasi. Ratih yang sedang mengaji lantas keluar untuk melihat siapa. Meski dari deru mesinnya dia sudah tahu jika itu adalah Bobby, namun, dia merasa aneh jika lelaki itu kembali di jam begini. Mengintip dari gorden vitrase ke arah luar, ternyata memang benar jika itu adalah Bobby. Merasa heran, tetapi tak enak juga jika tak dibukakan pintu. Apalagi sekarang Bobby sudah turun dari mobilnya dan berada di depan pintu. Dengan hati berdebar, akhirnya Ratih membuka pintu. Mereka saling beradu tatap sejenak sebelum akhirnya Ratih menyingkir untuk memberikan jalan. Tumben, ucap Ratih sambil menutup lagi pintunya dan mengunci. Iya. Tidak apa-apa, kan, kalau aku menginap lagi di sini? Tanya Bobby meminta persetujuan.
Ratih melongo. Bagaimana mungkin dia bisa melarang, sedangkan rumah ini adalah pemberian lelaki itu. Itu gendis sudah tidur di kamarnya. Memet, Ratih tampak kebingungan. Tidak apa-apa, aku tidur di sofa saja, sahut Bobby yang mengerti kemana arah ucapan Ratih. Sebetulnya di rumah ini masih ada satu kamar lagi, tetapi Bobby masih mengosongkannya. Atau aku bisa tidur di kamar gendis saja dan kamu bisa tidur di kamarku, tawar Ratih. Kamar Ratih adalah kamar utama di rumah ini, ukurannya paling besar dan paling lengkap. Tidak apa-apa, aku tidur di sofa aja. Kamu tidur saja di kamarmu, pinta Bobby. Masih ada mie instan kan? Tanyanya membalikan badan menghadap Ratih yang mengikutinya dari belakang. Langkah wanita itu terhenti mendadak karena kaget Bobby berbalik tiba-tiba. Mereka berdiri berhadapan dengan jarak yang begitu dekat. Mata Ratih melebar, begitu juga dengan Bobby. Mereka tak pernah sedekat ini dalam keadaan saling sadar. Tatapan mereka beradu. Dunia seakan berhenti berputar untuk sejenak. Hanya degup jantung dua insan ini yang terdengar hidup. Ada, gugup Ratih menjawab. Dia langsung menundukkan wajahnya. Iya, oke. Aku mau bikin mie instan dulu, ujar Bobby yang juga terlihat gugup. Dia lalu berbalik lagi menuju dapur. Kamu mau bikin mie instan? Tanya Ratih kembali mengekor. Bobby mengangguk dan menjawab dengan gumaman. Memangnya kamu belum makan? Ratih kembali bertanya. Sudah. Aku sangat kenyang, makanya mau bikin mie instan, ujar Bobby terkekeh menggoda. Ratih mendelik. Lelaki itu kemudian menuju kitchen set dan mencari mie instan. Kalau kamu mau makan, biar aku angetin sayurnya. Tadi aku bikin sayur lodeh. Nggak baik kalau keseringan makan mie instan, ujar Ratih menuju kompor. Mendengar itu, Bobby sontak menghentikan tangannya yang mau mengambil sebungkus mie instan goreng yang paling terkenal itu. Beneran? Tanyanya penuh haru. Ratih melirik sekilas dan mengangguk pelan. Duduk saja, biar aku gorengkan juga tempe bacemnya, pinta Ratih mulai menyalakan kompor dan menaruh panci berisi sayur serta sebuah fry pan di tungku yang lainnya. Sementara itu, Bobby menunggu sambil duduk di kursi makan. Matanya menatap haru pada wanita yang sedang sibuk menyiapkan makan malam untuknya. Ini, ucap Ratih menyodorkan semangkuk sayur lodeh dan beberapa potong tempe bacem ke hadapan Bobby. Dia juga membawakan sepiring nasi putih untuknya. Terima kasih banyak, ucap Bobby lirih. Tangannya mulai menyendok nasi, tetapi matanya masih menatap pada Ratih yang hendak pergi melewatinya. Au! Pekik Ratih hampir terjatuh karena menginjak bola mainan milik putrinya. Beruntung Bobby dengan sigap menahan tubuh kurus itu dengan tangannya. Bruk! Lelaki itu ikut terjatuh karena tak seimbang dengan kursi makan yang tersangkut kakinya. Kini posisi mereka bertindihan, Bobby berada di bawah dan Ratih berada tepat di atasnya. Berada sedekat ini, dengan posisi yang aneh, mereka bisa merasakan degup jantung dan embusan napas masing-masing. Bobby menatap Ratih tak berkedip. Kenapa dia begitu cantik jika dilihat sedekat ini? Gumamnya dalam hati. Wajahnya mulai mendekat dan menatap bingkai wajah yang berwarna merah, begitu menggoda. Tangannya yang berada di punggung Ratih kini refleks beralih ke tengkuk wanita itu. Perlahan namun pasti wajah mereka semakin mendekat. Ratih mati terpaku saat bibir itu terasa lembut melumat bibirnya. Sesaat dia diam. Antara syok atau mengikuti nalurinya sebagai wanita normal. Namun, sedetik kemudian dia sadar dan berusaha bangkit seraya mendorong tubuh Bobby. Kamu mencari kesempatan dalam kesempitan, umpatnya penuh rasa malu, karena tadi sepertinya dia sempat menikmati ciuman itu. Bobby bangkit seraya menahan tawanya. Kamu tahu. Kamu sudah mencuri ciuman pertamaku. Ratih mencak-mencak sambil menepuk-nepuk beberapa bagian tubuhnya seolah terkena debu. Apa? Jadi, selama ini kamu belum pernah berciuman? Tanya Bobby tak percaya.
Bukankah wanita di depannya ini sudah pernah menikah? Nggak perlu nanya. Sentak Ratih yang malu karena sudah keceplosan. Wajahnya kini menjadi semerah tomat. Loh, aku cuman mastiin aja. Tadi, kan, kamu sendiri yang bilang kalau aku yang pertama nyium kamu. Bukannya kamu pernah. Sudah, tidak usah dibahas, potong Ratih melotot sambil berkacak pinggang. Begitu memalukan. Hal yang seharusnya dia rahasiakan malah tak sengaja dia bongkar sendiri. Dengan Harso, jangankan untuk berciuman, bahkan hanya untuk membayangkannya saja terasa mual. Ya, ampun, Ratih membayangkan penderitaannya selama ini. Maksudnya, saat dia dengan terpaksa harus melayani lelaki bejat itu hanya demi menjalankan kewajibannya sebagai istri. Beruntung Harso memang jarang pulang, karena dia lebih betah dengan Mira, istri barunya. Dia datang pada Ratih kalau Mira sedang halangan. Walau hanya sebulan sekali, tetapi tetap saja Ratih merasa tersiksa. Terlebih sikap Harso yang kasar dan tidak pernah ada lembut-lembutnya. Orang bilang Witing Tresno jalaran soko kulino, tetapi itu tidak berlaku bagi Ratih dan Harso. Atau mungkin karena mereka tak memiliki banyak waktu bersama. Apa jadinya jika Harso bersikap baik pada Ratih dan mereka bercengkerama tiap hari? Mungkin cinta akan tumbuh dengan sendirinya. Astagfirullah, ujar Ratih mengusap wajahnya berkali-kali, karena tadi sempat membayangkan saat-saat Harso menjamahnya dengan kasar. Meski lelaki itu memaksa menciumnya, namun Ratih tak pernah mau. Dia selalu membuang muka saat Harso menuntaskan hasratnya. Jangankan untuk berciuman, melihat wajahnya saja sudah mual. Bukan karena Harso jelek, bukan. Walaupun memang jauh tanah dengan langit jika dibandingkan dengan Bobby. Harso sebetulnya manis, tetapi Ratih membencinya karena selalu mencaci dan bersikap kasar. Kenapa istighfar segala? Bayangin lagi. Keke Bobby yang kembali ke meja makan setelah membetulkan posisi kursi yang tadi sudah berkontribusi, membantunya sampai bisa mencium Ratih. Terima kasih, bisiknya pada kursi itu seolah pada benda hidup. Apaan? Jijai, deh. Ratih mendelik lalu berlari ke kamarnya diiringi tawa kecil dari mulut Bobby. Wanita ayu itu berdiri di balik pintu. Tangannya disilangkan di dada untuk menahan debarannya yang terasa hebat. Seumur-umur baru kali ini tahu rasanya berciuman. Meski singkat, namun masih terus membayangi pikirannya. Pergi. Enyahlah dari kepalaku. Rutuk Ratih menoyor kepalanya beberapa kali. Dia melangkah dan mengempaskan tubuhnya ke atas kasur super nyaman. Dia tengkurap dan berusaha memejamkan matanya. Ini sudah larut dan sudah saatnya dia tidur, tetapi bayangan saat dia bertatapan dengan Bobby begitu dekatnya kembali melintas. Lalu, saat Bewibir itu mendarat. Arggh. Ratih membalikkan badannya dan menutupi wajahnya dengan bantal, berharap bayangan itu segera pergi. Ya, Tuhan, tolong, doanya agar Tuhannya membantu menghilangkan bayangan dan debaran itu. Bukan hanya Ratih, Bobby pun mengalami hal yang sama. Sulit sekali terlelap. Meski mata terpejam, tetapi otak masih saja berkelana. Sofa itu cukup luas dan empuk untuk dia tidur, tetapi rasanya teramat gerah. Aneh. Bukankah dia sudah melewati banyak malam dengan beberapa wanita? Lalu kenapa hanya berciuman sesaat saja sudah membuatnya seperti baru pertama kali melakukan? Ah, sial. Kenapa gue begini? Rutuk Bobby mengusap wajahnya dan mendengkus. Dia kembali duduk dan memikirkan ucapan Ratih tadi, bahwa dia yang sudah mencuri ciuman pertamanya. Lalu, dia mengingat kejadian dulu saat merenggut kesucian Ratih, itu pun dia yang pertama kali melakukannya. Jadi, akulah yang pertama kali melakukan semua itu sama kamu. Dia bermonolog sendiri sambil mengulum senyum. Mengembus napas kasar lalu kembali merebahkan tubuhnya ke pegangan sofa dengan tangan sebagai alasnya. Bobby membayangkan kembali saat Ratih tanpa jilbab. Cantik. Wangi sampo yang menguar kala itu seolah kembali tercium di hidungnya.
Kenapa kamu begitu menggemaskan? Gumamnya, lalu kepalanya beringsut turun. Biasanya para wanita dengan begitu mudah menyerahkan diri, tapi Ratih. Ah, kenapa dia begitu susah? Sekedar dicium saja dia marah. Bobby kembali menggerutu dalam hatinya. Apa lu ada niatin ngawinin si Ratih? Kata-kata Jordi itu kembali terngiang. Apa mungkin dia melakukan saran dari sahabatnya itu? Bobby menjadi semakin gelisah. Entah jam berapa dia akhirnya terlelap karena kelelahan. Kamu sepertinya sudah mulai memaafkan Bobby, ujar Jordi mengelus lembut rambut sang istri. Lintang sedikit mendelik. Dia berpikir sejenak. Aku lihat dia berubah. Apalagi melihat keseriusannya merawat gendis. Bikin aku terharu. Dia rela ninggalin pacarnya demi anak. Iya, aku juga nggak ngangka si Bobby bisa berubah drastis kayak gitu. Aku tahu banget gimana brengseknya dia. Gonta-ganti pacar. Dia itu mana ada ceritanya pacaran cuma kissing doang. Semua wanita selalu berakhir di tempat tidur, ungkap Jordi. Apa kamu juga dulu seperti itu? Lintang kembali mendelik pada suaminya. Aku. Jordi menunjuk hidungnya. Aku mana ada pacaran kayak gitu. Kamu, kan, tahu, kalau aku nggak bisa berhenti mikirin kamu. Lelaki itu memijit hidung sang istri dengan gemas. Masa, sih? Kok, aku nggak percaya, ya? Lintang membuang muka sambil menahan tawa. Jahat kamu, ya? Jordi menarik tubuh sang istri yang duduk di pinggiran kasur hingga terjengkang menimpa tubuhnya. Lintang menjerit kaget. Abang, ih, nyebelin. Pekiknya marah tapi dibarengi tawa. Kamu yang nyebelin. Masa nggak percaya sama suami sendiri, ujar Jordi mengungkung istrinya dan memeluk dengan gemas. Ih, lepasin. Kamu bau. Lintang mendorong tubuh suaminya sambil cekikikan. Dia juga menutup hidungnya dan mengibaskan tangan. Bau apaan? Aku ini baru beres mandi, balas Jordi kembali menarik tubuh istrinya agar kembali mendekat. Kamu bau, ih. Lintang kembali menutup hidungnya. Sebentar, aku tadinya mau ngasih kamu hadiah, ucap Lintang agar sang suami melepaskan kungkungannya. Hadiah? Hadiah apaan? Jordi mulai melonggarkan cekalannya. Lintang gegas kabur. Tunggu dulu, ya. Wanita itu berjingkat sambil cengengesan menuju meja riasnya. Dari lacinya, dia mengeluarkan sebuah kotak kacamata dari merek ternama. Eng, ujar Lintang mengangkat kotak itu dan kembali mendekat pada suaminya. Mata lelaki itu melebar. Dia memang sempat bilang ingin membeli kacamata dan sekarang sang istri justru membelikannya. Wah, terima kasih, sayang, ucap Jordi kembali memeluk istrinya dan menerima kotak kacamata itu. Bukalah. Cobain, pinta Lintang menaik turunkan alisnya. Sudah pasti aku bakalan terlihat ganteng, ujar Jordi sambil mengedipkan matanya. Coba, Lintang berdiri sambil berkacak pinggang. Jordi pun mulai membuka kotak itu dan mengambil kacamata yang sedang diinginkannya. Mengambil, lalu memasangkannya. Namun, saat dia mau menutup kotak itu, matanya menangkap sesuatu. Ada sebuah benda kecil berwarna putih di sana. Apa ini? Jordi menaikkan kacamatanya dan mengambil benda itu. Lintang berdiri mengulum senyum sambil menggigit kuku jempolnya. Ini, tespek. Tanyanya sambil membolak-balik benda itu, lalu menatap pada istrinya. Lintang mengangguk. Garis 2. Jordi bertanya sambil menaikkan sebelah alisnya. Lintang kembali mengangguk. Artinya? Tanya lelaki itu tampak penuh tanya, dan Lintang hanya menjawab dengan anggukan lagi. Artinya, ucap wanita itu mengikuti perkataan suaminya. Artinya, kamu positif. Jordi mulai tersenyum semringah. Lintang kembali mengangguk sambil mengulum senyum. Oh, my God, ucap Jordi dengan wajah semringah. Dia lalu bangkit dan melangkah menuju istrinya. Kamu hamil? Tanyanya memastikan. Lintang kembali mengangguk.
Jordi langsung mengangkat tubuh langsing itu dan berputar dengan tawa riang. Aku mau jadi ayah. Aku mau jadi ayah. Jordi berteriak seperti anak kecil yang baru mendapat mainan baru. Lintang hanya ikut tertawa dalam gendongan suaminya. Kacamata yang berada di atas kepala terjatuh dan terinjak kaki Jordi yang terus berputar-putar karena bahagia. Beberapa saat kemudian, Jordi menghentikan putarannya. Dia menurunkan Lintang dengan napas yang masih terengah. "Terima kasih, sayang," ucap Jordi yang melekatkan keningnya dengan Lintang. "Terima kasih untuk apa?" Lintang mendonggak. "Karena sudah membuatku menjadi calon ayah," bisiknya lalu menenggelamkan kepala Lintang ke dalam dadanya, menghirup aroma tubuh itu dan mengecup puncak kepalanya. "Aku bahagia sekali. Ini bukan mimpi, kan? Tolong cubit aku," bisik Jordi terus memeluk istrinya begitu erat. "Tentu saja ini nyata," jawab Lintang lirih. "Memilikimu saja rasanya bagai mimpi buatku. Lalu sekarang, aku akan punya anak dari kamu. Berkah sebesar apa ini? Tuhan begitu baik padaku," ucapnya lagi dengan penuh rasa haru. "Kacamatanya hancur," ujar Lintang terdengar kecewa melihat ke atas lantai di mana kacamata itu sudah hancur kacanya. "Nggak apa-apa, aku terlalu bahagia, tadi," jawab Jordi. "Itu aku beli 11 juta, ujar Lintang melotot. Jiwa wanitanya muncul. "Aku ganti," balas Jordi terkekeh sambil membetulkan letak rambut istrinya yang sebagian menghalangi wajah. "Kamu nggak menghargai hadiah orang," ujar Lintang mendelik. "Bukan begitu. Hadiahmu yang lain justru membuat aku terlalu bahagia. Kalau kacamata aku bisa membelinya kapan-kapan. Tapi anak, bagaimana aku bisa memilikinya kalau tanpa kamu?" ujar Jordi kembali menarik Lintang dan menempelkan keningnya. Posisi yang begitu membuatnya nyaman. "Aku sayang kamu," bisiknya dan semakin mendekatkan wajahnya. Bibir merah itu begitu menjadi candu baginya. "Terima kasih untuk kado terindah ini," ujar Jordi lalu menuntun sang istri menuju peraduannya. Perlahan, namun pasti mereka menikmati gairah itu kembali. Terima kasih sudah menonton, guys. Jangan lupa klik like jika kalian menikmati cerita ini, subscribe untuk update konten seru lainnya, dan tinggalkan komentar di bawah tentang apa yang kalian pikirkan atau cerita apa yang ingin kalian dengar selanjutnya. Dukungan kalian sangat berarti. Sampai jumpa di video berikutnya.